إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعد عما بعد يا أيها المستمعون الكرام أوصي ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita keimanan, kesempatan untuk hadir dalam rangka menjalankan kewajiban kita selaku umat Islam, yakni salat Jumat secara berjamaah. Salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada panduan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang berkorban, ialah Nabi yang rela menumpahkan darahnya, ialah Nabi yang rela patah gigi gerahamnya demi memperjuangkan Islam, demi mengeluarkan zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang seperti yang kita rasakan saat ini. Makanya diabadikan dalam Al-Quran, yukhrijun nas minadh dhulumati ilan nur atau ila siratin mustaqim. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu kisah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang tamu. Kemudian tamu ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku lapar. Aku ingin makanan." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku masuk ke dalam rumahku. Aku bertanya kepada istriku dulu." Maka masuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam rumahnya. Sampai dalam rumahnya ia pun bertanya kepada istrinya, "Apakah kita punya makanan?" Maka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Kita tidak punya makanan wahai Rasulullah." Bayangkan hadirin sekalian, seorang Rasul, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin tidak mempunyai makanan di rumahnya. Kemudian keluar Rasul sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya dan menyajikan kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, adakah di antara kalian yang ingin menjamu tamuku?" Maka salah seorang sahabat yang bernama Talha mengangkat tangannya lalu berkata, "Aku hai Rasulullah yang akan menjamu tamumu." Maka dibawalah tamu ini ke rumah Talha radhiyallahu anhu. Sampai di rumah Talha, maka dipersilahkanlah tamu ini masuk ke dalam rumahnya. Disuruh duduk di ruang tamu. Kemudian Talha masuk ke dalam kamarnya, bertanya kepada istrinya, "Apakah kita punya makanan?" Maka sang istri menjawab, "Kita punya satu roti yang diperuntukkan untuk anak kita sebelum ia tidur. Karena kalau tidak, dia akan kelaparan dalam tidurnya." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Talha, "Tidurkan anak kita. Kita punya kewajiban memuliakan tamu. Tidurkan anak kita." Maka kata istrinya, "Baiklah." Kemudian ditidurkanlah anaknya. Beberapa menit kemudian, setelah anaknya tertidur, barulah roti itu dihidangkan kepada tamu tersebut.
Setelah dihidangkan, maka kata tamu tersebut, apakah engkau tidak ingin makan bersama aku wahai Talha? Maka kata Talha radhiyallahu anhu, istriku sedang menikmati hidangan di dalam dan aku tidak enggan untuk meninggalkannya. Padahal kita tahu hadirin sekalian, dia hanya mempunyai satu roti. Bagaimana mungkin ada hidangan di dalam? Kemudian masuklah Talha ke dalam dapurnya, mengambil piring, mengambil sendok. Kemudian ia pukul-pukul piring ini sehingga menghasilkan bunyi, seakan-akan ia sedang menikmati makanan bersama dengan istrinya. Sehingga tamu merasa lega bahwasanya tuan rumah sedang menikmati makanan bersama dengan istrinya. Keesokan harinya, Talha pun menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, menceritakan semua kisahnya, kisah yang ia alami semalam. Sehingga tersenyum Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, engkau telah membuat Allah Subhanahu wa taala tersenyum atas tingkah lakumu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat, menghadiahkan kepadamu satu ayat yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Apa ayatnya? Wa yu'dharuna ilaihim anfusahum walau kana bihim khassasah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran apa yang kita dapat petik dari kisah yang mulia ini? Yang pertama, hadirin sekalian, kita dianjurkan untuk senantiasa memuliakan tamu kita. Talha dengan para anaknya dan istrinya dalam keadaan kelaparan, hanya mempunyai satu roti, dan di saat yang bersamaan ia kedatangan tamu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib ia muliakan. Orang yang tak tahu akan Islam, tak tahu akan syariat, tak tahu akan pahala, maka mereka akan mengeluh dengan keadaan ini. Tetapi orang yang tahu akan syariat, orang yang tahu akan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan memuliakan tamunya. Inilah orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam suatu hadis dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifah, muliakan tamunya. Muliakan tamu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua yang dapat kita petik, kita ambil dari kisah yang mulia ini adalah bagaimana ketika seseorang sudah jatuh cinta kepada Allah, sudah jatuh cinta kepada Rasulullah SAW, maka segala bentuk amalan, bahkan istri dan anaknya menjadi korban kelaparan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah orang-orang yang cerdas, inilah orang-orang yang pintar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian tiba-tiba ada antara sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling pintar? Siapa orang yang paling cerdas di dunia ini, wahai Rasulullah?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-qayyisu." Orang yang paling cerdas, yang paling pintar, yang paling pandai, mandana nafsahu, orang yang senantiasa menundukkan hawa nafsunya, orang yang senantiasa menundukkan keinginan dunianya, orang yang senantiasa menundukkan hawa nafsunya dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amila lima ba'dan maut, dan mereka meyakini bahwasanya ada sesuatu yang lebih indah, ada sesuatu yang lebih spesial dari Allah Subhanahu wa taala, yang lebih membahagiakan, yang akan ia dapatkan ba'dal maut, setelah kematian datang menjemputnya, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ketiga yang dapat kita ambil dari kisah yang mulia ini adalah bagaimana ketabahan, kesabaran Talha di dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan ia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan turun ayat kepadanya. Pertanyaan bagi kita hadirin sekalian, sudahkah kita bersabar dalam menghadapi segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Sudahkah kita bersyukur atas segala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Atas titipan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikan kepada kita. Kadangkala di antara kita hadirin sekalian, saudara-saudara kita ataupun kita yang berada di ruangan ini, di dalam masjid ini, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala 20 tahun, 30 tahun, tetapi ketika dicabut rezeki makanan itu dalam satu hari, ia mulai berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah tidak adil kepadanya. Lalu apa yang kau ucapkan?
Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadamu 20 tahun, 30 tahun, tak henti-hentinya memberikan engkau makan. Jangan sampai Allah hanya ingin menguji kesabaran kita, karena lupanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupanya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dikala Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Kelaparan hadirin sekalian sudah sering terjadi. Kelaparan hadirin sekalian sudah sering dialami oleh para sahabat, para anbiya, para ulama, para salafus saleh terdahulu. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa nabluwakum bisyai'in minal khawfi wal ju', dan kami akan menguji manusia, wal khawf, rasa takut, wal ju', dan kelaparan. Kelaparan yang kita rasakan hari ini hadirin sekalian tidak ada bandingannya dengan kelaparan yang dirasakan oleh orang-orang terdahulu. Bukankah kita mengetahui ketika para sahabat menggali parit, berapa lamanya hadirin sekalian mereka tidak makan, tapi mereka tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan mereka kekuatan, masih memberikan mereka tenaga. Itu yang dapat kita syukuri hadirin sekalian, ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin sekalian, jangan pernah memandang kenikmatan orang lain terlalu lama, karena itu akan menjatuhkan prasangka buruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kembalikanlah kepada diri kita atas segala nikmat mata yang masih diberikan Allah, yang belum dicabut penglihatannya oleh Allah, kaki yang masih bisa melangkah, tangan yang masih bisa diayunkan untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam suatu ungkapan dikatakan dalam satu hadis, lisal ghina, orang yang kaya bukan orang yang kaya, wa innamal ghina, sesungguhnya orang yang kaya adalah orang yang merasa berkecukupan atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jikalau hari ini hadirin sekalian kita memiliki sesuatu yang orang lain tidak miliki, maka itu sesuatu sudah ditetapkan kepada diri kita. Namun jika hari ini kita memiliki sesuatu, namun hari ini jika seseorang memiliki sesuatu kemudian kita tidak memilikinya, maka itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam suatu ungkapan dikatakan, ma fataka, sesuatu yang luput darimu, walam yuklak laka, berarti tidak ditakdirkan untuk kau miliki. Wa ma khuliqa laka, dan sesuatu yang ditakdirkan untukmu, lam yafutaka, berarti dia tidak akan pergi darimu, karena ia adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatihi wa dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.